Ya, sahabat warga belajar di manapun berada, masih di pembahasan terkait tentang pengolahan kinerja versi dokumen tahun 2025 ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tentang variabel pengelolaan kinerja guru. Nah, apa saja yang menjadi variabel dalam pengelolaan kinerja guru untuk tahun 2025? Sebelumnya mari kita ikuti dulu peta perjalanan pengelolaan kinerja. Nah, seperti ini peta perjalanannya. Yang pertama, membuat sasaran kinerja pegawai, ya. Ini peta perjalanannya, Bu Bapak sekalian. Kemudian setelah membuat SKP, kita melaksanakan siklus peningkatan kinerja. Ini sebagai upaya untuk peningkatan fokus perilaku kerja dan kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, tahapan ini di tahapan perjalanan kedua ini yang dilakukan guru adalah melaksanakan siklus peningkatan kinerja atau yang kita sebut dengan praktik kinerja. Kemudian berupaya untuk meningkatkan fokus perilaku kerja yang terdiri dari 7 aspek ya, ASN berakhlak, dan juga terus mengembangkan kompetensi kita selama proses ini berjalan. Nah, kemudian pada peta perjalanan ketiga, yaitu proses penilaian, yaitu mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengolahan kinerja periode sebelumnya. Nah, ini Bu Bapak sekalian yang dimaksud dengan eh, peta perjalanan pengelolaan kinerja guru. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas dengan variabelnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, variabel pengelolaan kinerja guru itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama, pelaksanaan tugas pokok ya. Kemudian, praktik kinerja, perilaku kerja, dan pengembangan kompetensi. Jadi, bisa diingat 4 ini adalah variabelnya. Ya, eh, untuk variabel pelaksanaan tugas pokok, kembali kita perlu mengetahui ya seperti apa tugas pokok guru ya atau tugas beban mengajar ya beban kerja guru. Nah, ini untuk lebih detailnya Ibu Bapak sekalian bisa melihat ya di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru ya. Nah, disimpulkan dengan istilah 5M. Jadi, tugas pokok guru itu secara rinci disebut dengan 5M, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, membantu mengembangkan atau melatih mendampingi peserta didik kita, dan kemudian melaksanakan tugas tambahan. Ya, ini yang disebut dengan istilah 5M. Nah, ini pemantauan kinerja di tahapan perencanaan. Guru mengetahui tugas pokok 5M, serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Jadi, perlu dikonfirmasi, bukan perlu diupload di dalam sistem. Jadi, kita cukup mengkonfirmasi dengan kepala sekolah. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas pokok ya, guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Jadi seperti biasa kita melaksanakan tugas ya, mengajar, merancang pembelajaran, mengevaluasi, mendampingi murid, dan juga melaksanakan tugas tambahan. Nah, nanti pada tahapan penilaian di variabel pelaksanaan tugas pokok ini, kepala sekolah itu mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Nah, pada saat penilaian silahkan disampaikan kepada kepala sekolah. Seperti ini, saya merancang pembelajaran. Ya, kalau misalnya diminta bukti dokumen, ya cukup diperlihatkan di kepala sekolah. Seperti ini saya melaksanakan pembelajaran, seperti ini saya mengevaluasi pembelajaran, ya, dan seperti ini saya mendampingi murid-murid saya, ataupun
ini bukti ataupun ini cara saya melaksanakan tugas tambahan. Nah, ini cukup mengkonfirmasi kepada kepala sekolah, Ibu Bapak. Nah, kemudian pada variabel kedua, ya, di variabel kedua yaitu praktik kinerja, ya. Pada praktik kinerja, eh, di tahap perencanaan, guru cukup memilih satu sub indikator kinerja dari indikator raport pendidikan. Nah, oke. Jadi ini seperti biasa ya waktu kita melaksanakan pengolahan kinerja eh, di tahun 2024. Nanti diambil dari D3 dan D4 ya untuk guru dan kepala sekolah dari raport pendidikan. Nah, kita cukup memilih satu sub indikator ya dari indikator yang menjadi rekomendasi. Nah, kemudian pelaksanaannya bagaimana? Nah, silahkan guru dan kepala sekolah berdialog dalam melaksanakan diskusi persiapan, observasi praktik kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Nah, ini penting, perlu dipahami oleh ibu bapak guru sekalian sebelum melakukan pengolahan kinerja. Tahapan dari diskusi sampai refleksi ini adalah siklus ya, siklus praktik kinerja. Ya, nah ini dilakukan selama 1 tahun. Nah, kemudian penilaiannya bagaimana? Ya, penilaiannya guru akan mendapatkan praktik kinerja itu dalam bentuk rating dari kepala sekolah yang dilandaskan pada upaya refleksi, upaya mempelajari, dan upaya perubahan praktik. Nah, seperti ini. Untuk variabel praktik kinerja. Nah, kita pindah ke variabel perilaku kerja. Nah, perilaku kerja Bapak Ibu ya, perilaku kerja ini kita tahu bersama bahwa ini adalah keharusan bagi setiap ASN, ya, PNS maupun P3K untuk menunjukkan perilaku kerjanya terkait tentang core values 7 SN berakhlak ya, sebagaimana aturan dari Menpan RB. Nah, dalam perencanaan, guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Nah, jadi ada 7 aspek ini nanti juga sudah muncul di sana. Kita tinggal memilih saja mana yang menjadi orientasi saya, misalnya untuk pengembangan dalam 1 tahun misalnya. Terus apa yang perlu saya lakukan, apa yang tidak, upaya apa untuk mendukung keberhasilan itu. Nah, kita tinggal pilih aja di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tahapan pelaksanaan di variabel perilaku kerja ini, ya guru melaksanakan tugas pokok seperti biasa, tetapi terus berupaya ya untuk meningkatkan fokus perilaku kerja berakhlak yang sudah dipilih pada tahap perencanaan. Nah, contoh seperti itu ya. Misalnya di tahapan orientasi pelayanan misalnya, saya memilih melayani murid dengan seutuhnya misalnya, contohnya seperti itu. Jadi, ketika saya memilih itu, perilaku kerja ini saya harus tunjukkan di dalam tahapan pelaksanaan dan tetap dalam pengawasan, pemantauan dari atasan kita. Kemudian bagaimana pada tahapan penilaian? Nah, pada tahapan penilaian, guru akan mendapatkan rating perilaku kerja. Ya, jadi kita nanti diberi rating perilaku kerja dari kepala sekolah dengan mempertimbangkan perwujudan dampak dari setiap aspek perilaku kerja yang telah kita tunjukkan. Oke, yang terakhir adalah variabel pengembangan kompetensi. Nah, Ibu Bapak sekalian, variabel pengembangan kompetensi ini ya, ini adalah bagian daripada satu variabel yang disederhanakan ya, yang disempurnakan di pengolahan kinerja di tahun 2025 ya. Dalam tahap perencanaan, guru memilih indikator kompetensi yang ditingkatkan. Nah, indikator kompetensi karena ini berkaitan dengan pengembangan kompetensi, maka guru ini kalau guru merujuk pada Perdirjen GTK nomor 2626 tentang model kompetensi guru. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa melihat kompetensi-kompetensi mana, indikator dan subindikator yang perlu ditingkatkan dari 4 kompetensi guru tersebut. Kemudian, bagaimana pelaksanaan? Ya, melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan, mengisi form refleksi pasca kegiatan. Di mana kita bisa melaksanakan pengembangan kompetensi? Nah,
Ibu Bapak, kalau kemarin kita dalam tahapan pengembangan kompetensi ini, yaitu diikat dengan poin, ya, dan harus mengupload bukti-bukti fisik berupa sertifikat atau bukti dukung bahwa kita telah mengembangkan kompetensi, maka pada tahun 2025 ini Ibu Bapak tidak perlu lagi mengejar poin dan tidak perlu lagi mengupload berkas dalam bentuk sertifikat ataupun file-file PDF lainnya di dalam sistem, ya, di dalam sistem eh, pengelolaan kinerja yang akan dikembangkan oleh Kemendikdasmen. Namun, Bapak Ibu cukup mengembangkan, ya, melaksanakan seperti biasa, sebagaimana perencanaan yang telah dilakukan. Kemudian, silakan mengkonfirmasi dengan kepala sekolah, ya. Nah, dan jangan lupa tetap mengisi form refleksi setelah kegiatan. Apa dampaknya, apakah sudah dilakukan, bagaimana pengembangannya. Nah, nanti ini akan dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Jadi, segala dokumen-dokumen itu cukup diatur dengan kepala sekolah, ya, secara luring. Nah, nanti secara online di sistem cukup mengkonfirmasi saja. Penilaiannya apa, Bapak Ibu? Ya, penilaiannya adalah kepala sekolah mengecek saja form refleksi guru dan mempertimbangkan dampak hasil belajar pada praktik kinerjanya. Nanti penilaiannya ada di kepala sekolah. Apakah benar dia mengembangkan diri sesuai indikator kompetensi yang ingin ditingkatkan dan bagaimana dampaknya. Nah, ini kan kepala sekolah lebih tahu, ya, karena keseharian kita dengan kepala sekolah, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, pelaksanaan tugas pokok yang mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Nah, ini adalah tahapan bagaimana tugas pokok guru bisa berjalan dengan baik, ya. Guru harus pahami dulu yang tadi sudah saya sampaikan, tugas pokoknya itu ada 5M. Kemudian dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah, silahkan seperti biasa, ya, ini kalau kita mengkaji lebih dalam, ya, seperti biasa aja ini aktivitas kita keseharian dengan kepala sekolah. Misalnya merancang pembelajaran, ya, mengesahkan seluruh dokumen yang menjadi administrasi kita, ya, RPP atau modul ajar, silakan cukup mengkonfirmasi dengan kepala sekolah. Ya, terus melaksanakan tugas pokok sehari-hari, ya, di samping mengajar, mendidik apa mengajar, kemudian mengevaluasi, merancang, ya, tetap melaksanakan tugas pokok yang lain, misalnya mendampingi murid, ya, membimbing murid, ya. Nah, terus dokumen akuntabilitas adalah rekam kinerja guru dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawab sehari-hari. Pada tahapan ketiga, guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan. Jadi, setelah merencanakan, melaksanakan di tahapan ketiga ini cukup, ya, menyerahkan kepada kepala sekolah. Ini tugas pokok saya dan bukti-buktinya. Jadi tidak perlu diupload lagi ke sistem kinerja. Nah, seperti itu. Next. Terakhir, kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok kita. Nah, oke, Bapak Ibu. Apa saja cakupan dokumen akuntabilitas guru? Ya, yaitu dokumen KOSP, rangkuman kehadiran guru, dan surat tugas atau keputusan tugas tambahan guru. Ini adalah dokumen yang nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Jadi penamaan di atas ini bukan Bapak Ibu membuat dokumen baru, ya. Berarti ini sudah ada dan sudah sering kita lakukan secara rutin. Ya. Nah, terkait tentang bagaimana tugas tambahan, kalau misalnya kepala sekolah Ibu Bapak memberlakukan misalnya tugas tambahan dibuktikan dengan laporan tugas tambahan. Nah, itu adalah kewenangan ada di sekolah masing-masing. Atau rangkuman kehadiran cukup memasukkan rangkumannya saja, ataukah perlu lampirkan dengan kehadiran bulanan, ya, atau harian. Nah, itu nanti keputusannya ada di sekolah masing-masing. Silakan dipilih yang lebih fleksibel. Intinya kita memegang teguh kepada tagline daripada pengelolaan kinerja 2025, yaitu eh, yang ini Bapak Ibu, ya. Nah, mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Jadi tidak boleh ribet, ya. Jangan terlalu berbelit-belit. Intinya tetap mencapai tujuan dan tetap mengedepankan kualitasnya. Next, Bapak Ibu, ini pilihan indikator praktik kinerja. Nah, pilihan indikator praktik kinerja
Ini diambil dari dimensi raport pendidikan, ya. Yaitu ada 3 aspek: manajemen kelas, dukungan psikologis, dan aktivasi kognitif. Ya, oke, ini secara otomatis di raport pendidikan sudah ada. Karena ini guru, maka diambil dari D1, yaitu tentang praktik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa nanti juga di tahun 2024 kemarin kita memilih ya pada praktik kinerja ini memilih hanya satu. Silakan Bapak Ibu memilih bagian mana dari 3 aspek ini. Kalau Bapak Ibu memilih misalnya manajemen kelas perlu dikuatkan untuk menguatkan raport pendidikan kita di tahun ke depan misalnya, dan ini menjadi rekomendasi, ya silahkan Bapak Ibu pilih indikator keteraturan suasana kelas ataukah penerapan disiplin positif. Nah, begitupun untuk aspek yang lainnya. Nah, ini indikatornya Bapak Ibu. Nanti di dalam sistem sudah secara otomatis. Oke, silakan dipelajari. Nah, kemudian untuk praktik kinerja, bagaimana siklus peningkatan kinerja guru? Oke, siklus peningkatan kinerja guru itu terdiri dari 5, Bapak Ibu, ya. Masih sama seperti tahun 2024, mulai dari diskusi persiapan sampai refleksi tindak lanjut. Nah, ini lebih detail lagi dibagi dalam tiga poin ya. Yang pertama baseline atau awal. Nah, baseline itu yaitu diskusi persiapan dan observasi kinerja. Nah, ini yang tahapan awal yang kita lakukan, yaitu pada tahapan perencanaan. Anggap saja ini perencanaan siklus ya, siklus peningkatan kinerja guru. Apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah mengidentifikasi kemampuan awal dan menentukan praktik yang perlu ditingkatkan. Nah, bukan untuk menilai kinerja. Oke, pada poin kedua yaitu midline, yaitu tengah, ya, melakukan refleksi untuk menentukan upaya perbaikan berdasarkan temuan baseline. Nah, oke, melakukan upaya peningkatan kinerja. Nah, jadi pertama kita diskusi persiapan, kemudian kita melakukan observasi kinerja. Ya, karena praktik kinerjanya adalah ya, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, maka observasinya dalam bentuk mengajar. Jadi, kalau dulu kita sebut dengan supervisi ya, supervisi kepala sekolah. Nah, sekarang lebih condong disebut dengan observasi kinerja. Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, Bapak Ibu melaksanakan, kemudian menilai. Nah, ini akan diobservasi oleh kepala sekolah. Hasil dari observasi ini itu dilakukan diskusi tindak lanjut. Setelah diskusi tindak lanjut, apa sih upaya untuk tindak lanjut? Nah, jadi diskusi. Oh, ini hasilnya seperti ini. Perlu penguatan lagi di bagian ini, perlu penguatan di bagian ini. Lalu guru menetapkan upaya tindak lanjutnya apa? Oh, saya akan mempelajari misalnya modul tentang ini, atau saya akan belajar di PMM pada eh, topik-topik pelatihan mandiri terkait tentang indikator ini. Nah, ini yang dimaksud dengan midline atau melakukan refleksi dan menentukan upaya perbaikan berdasarkan persiapan dan observasi kinerja di atas. Kemudian, yang terakhir itu adalah endline, ya, akhir, yaitu menilai kualitas refleksi dan perbaikan praktik dibandingkan dengan praktik kinerja pada baseline. Ya, nah, di sini kita menilai, ya, menilai kualitas refleksi kita. Jadi bukan hasil tapi refleksi ya. Nah, dengan membandingkan perencanaan yang telah didapatkan di awal ya, yaitu hasil observasi kinerja di baseline awal tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan siklus peningkatan kinerja pegawai. Siklus ini ada pada dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan kinerja. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya untuk perilaku kerja, variabel perilaku kerja, yaitu seperti biasa saja yang di tahun 2024, Bapak Ibu memilih ya, diskusi dengan kepala sekolah menyepakati fokus kerja yang perlu ditingkatkan. Acuannya ini pada 7 aspek ASN berakhlak. Jadi ini secara otomatis juga sudah ada di sistem nanti ya. Kita tinggal memilih saja. Tapi tentunya ini perlu membangun koordinasi dan diskusi dengan kepala sekolah. Setelah itu, kepala sekolah melakukan pemantauan dan pembinaan pada keseharian perilaku guru. Nah, ini misalnya penguatan, misalnya
Penguatan aspek yang dinilai itu misalnya disiplin ya, ya hadir tepat waktu ya. Nah, kalau dalam pelaksanaannya misalnya ada guru yang memilih aspek ini dengan indikator dan upayanya, tetapi dalam perwujudannya tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk melaksanakan pembinaan, ya. Jadi, nih, ya, kepala sekolah melakukan pemantauan dan pembinaan pada keseharian guru. Jadi, ketika ada yang terjadi seperti itu yang tidak sesuai dengan harapan daripada aspek yang dipilih, maka ini langsung dibina oleh kepala sekolah, diingatkan ya supaya jangan terulang ya. Nah, jadi jangan dibiarkan atau jangan dimarah saja tetapi tidak didampingi. Nah, ini peran kepala sekolah sangat penting di sini. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah menimbang hasil upaya peningkatan perilaku kerja. Nah, di sini kepala sekolah melakukan penilaian terhadap kualitas apa yang diwujudkan dari perilaku kerja dan dampaknya pada kinerja guru apa. Nah, ini Ibu Bapak sekalian yang dimaksud dengan perilaku kerja yang mudah bermakna dan bermutu untuk semua. Oke, ini perilaku kerja guru ya, yang Bapak Ibu nanti bisa lihat nanti di sistem secara otomatis sudah ada, ya, mulai dari aspek pertama berorientasi pada pelayanan, ya, sampai pada kolaboratif. Nah, oke, dilengkapi dengan indikator dan ekspektasi khusus pimpinan. Oke, yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi yang mudah bermakna dan bermutu untuk semua guru. Ya, oke. Karena ini pengembangan kompetensi, maka landasannya adalah kompetensi guru ya, yang kita kenal ada 4. Nah, sekarang eh, sudah disederhanakan dan lebih praktis lagi ya. Bapak Ibu bisa baca pada Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Pada tahapan perencanaan ini, Ibu Bapak, untuk pengembangan kompetensi, guru cukup memilih satu indikator kompetensi. Jadi, dari 4 kompetensi, nanti sudah diuraikan juga di dalam sistem terkait tentang indikator dan subindikatornya. Silahkan Ibu Bapak, refleksi dulu mana yang perlu ditingkatkan dari kompetensi Bapak Ibu. Nah, setelah memilih, ya, nanti kita melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi, ya, yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, setelah kita melaksanakan, Bapak Ibu, kita menuliskan refleksi hasil belajar dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Silakan dituliskan di dalam sistem, ya. Tidak perlu diupload dokumennya, ya. Nanti kepala sekolah pun tidak perlu mengupload dokumen-dokumen atau PDF lainnya, cukup mengkonfirmasi. Ya, oke. Ini tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah. Oke, seperti sertifikat. Nah, berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktik kinerja pegawai. Oke, Ibu Bapak sekalian, ini pengembangan kompetensi ya. Nah, ini daftar indikator kompetensi berdasarkan Perdirjen GTK 2626 ya. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini, ada 4 model kompetensi guru, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, di sistem pengelolaan kinerja tahun 2025, nanti ini sudah secara otomatis ada. Bapak Ibu tinggal memilih, ya, dari indikator ini mana yang perlu Bapak Ibu tingkatkan. Pilih saja satu indikator. Nah, terakhir adalah dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas ini yang kita kenal itu adalah misalnya KSP, perencanaan pendidikan, laporan rangkuman kehadiran guru ya. Kalau kemarin ada juga laporan tugas tambahan ya. Nah, kali ini Bapak Ibu sederhananya adalah Bapak Ibu tetap lakukan seperti biasa ya, tapi tidak perlu Bapak Ibu ribet untuk mengunggahnya atau menguploadnya ke dalam sistem. Jadi silahkan konfirmasi dokumen-dokumen itu dengan atasannya saja. Cukup mengkonfirmasi, tunjukkan bahwa ini tugas pokok saya telah saya laksanakan. Ini buktinya, silakan. Namun itu juga tergantung daripada kesepakatan bersama antara guru dan kepala sekolah seperti apa. Nah, tentunya kita tetap memegang teguh ya asas-asas pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut dan refleksi.
Nah, yang terakhir kepala sekolah ya menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Nah, dengan cara apa? Dengan cara cukup memberi centang bahwa sudah sesuai dan tersedia di sistem nanti. Jadi, kesimpulannya, dokumen akuntabilitas ya dan juga bukti tugas pokok kita itu tidak kita unggah ke dalam sistem ya seperti tahun 2024. Apa saja dokumen akuntabilitas? Ini Ibu Bapak, dokumen KOSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru. Ini yang kemarin diupload oleh kepala sekolah ya. Nah, sekarang tidak perlu lagi. Silakan dikonfirmasi ke atasannya masing-masing. Oke, demikian. Semoga tercerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.